jangan pernah cabut rumput atau tanaman yang ada di atas kubur. Jemaah itu begitu, kalau dikasih tahu setengah mampu sak bercakap, satu aja. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur, Ustaz? Walaupun itu rumput. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakbis menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Itu rumput, tanaman, makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah, memberikan syafaat, memberikan penyejuk bagi si mayit dalam kubur. Jadi jangan dicabut, apalagi disemprot. Jangan, mati dia. Gini. Hei. Enggak dipraktekan payah. Tengok matamu kemari. Ini kubur. Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa? Ini berzikir. Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling ini ya silahkan, tapi yang di atas jangan. Tapi Ustaz, panjang-panjang, bawa gunting, pangkas, rapikan. Tiga hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka bentak. Lagi kalau dia udah jadi wali kota. Bang, mana bajuku bang? Ini sombong kali bu. Jangan gitu bu. Lebih tinggi suara istri daripada suami. Aras bergetar, Allah marah bu. Jangan suka bentak-bentak suami. Makanya minta maaf bahwa apalagi mau Ramadan. Ini kan temanya nyambut Ramadan. Coba nyambut Ramadan, tiga hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Apa? Satu, ketika kita belum minta maaf sama emak ayah kita. Makanya selagi emak ayah masih hidup, tolong minta maaf. Ustaz, rumah kami dekat, datangi emak ayah. Selagi emak ayah masih hidup, jangan datang tempat emak ayah pas beras habis baru datang. Emak ayah pun terakhir ngutuk sama awak. Oh kak, kata tetangga, anak kau datang. Alah, datang pas beras habis sudah kok. Kok tahu kakak, ku tengok dari gaya naik keretanya udah jelas sekali itu. Jangan jadi sumpah serapah doa emak ayah awak. Tolong jangan gitu bu. Ini mau sampai Ramadan, ini mau dekat Ramadan, Ramadan sudah di ujung tanduk, minta maaf awak sama emak ayah awak. Datangi emak ayah awak. Assalamualaikum. Salam. Ma, apa? Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa mak. Udah tahu aku, nggak usah aku ingat-ingatkan. Jengkel kali udah maknya sudah. Nggak gitu mak. Aku tadi malam dengar ceramah Ustadz Uca itu nggak diterima amal ibadah kalau aku belum minta maaf sama mak. Cocok kan ya Ustadz itu ngomong gitu. Dan jangan kebiasaan kau. Oh mak apa? Tak maaf aku ya mak. Iya aku pun minta maaf juga. Mak, makasih ya mak udah maafin aku. Iya. Mak apa? Aku mau jujur sama mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur mak. Mama sering hilang duit di babantal lagi. Itu aku yang ambil mak. Jadi kau yang nyuri. Kalau anak sudah minta maaf bu, jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali sih uangmu yang diambil? Jangan gara-gara itu berantem sama anak awak. Jangan. Kejujuran itu mahal harganya, tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh iya nak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah kau ambil uang di bawah bantal. Kau bodoh, dimasukin di bawah tempat tidur lebih banyak. Ngapa kau ambil di bawah bantal? Bodoh kan juga. Kita gitu kan aja. Pikir dari situ. Nih, dua. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita nih, yang pertama tadi sebelum minta maaf sama mak ayah. Itu kan kalau mak ayah masih hidup Ustaz. Mak ayah sudah meninggal. Gimana cara aku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa awaladin solihi yad'ulah. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim Fatihah, Fatihahnya tak sampai Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu Fatihah itu sampai? Setelah kau kirim Fatihah itu, ada Fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai, alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja, tukang kurirnya nggak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online, tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat
asa ayyab'asaka maqamam mahmuda, tuh kata qari tadi. Di sepertiga malam kita bangun, kita doa sama Allah, langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal, doakan. Karena makanan orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat sajen? Mau cerita kalian? Wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa, aku buat punggahan. Aku pun orang Jawa, mak ayahku orang Jawa, aku pun buat punggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan, buat sajen, jangan. Perkara adat dan berbudaya, aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan, ngomong-ngomong Jawa nek genduri aku ya iso. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak dan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu slamet nggih. Apal. Saya pun bisa tuh. Cuma adat dan budaya yang seperti apa, Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham, Bu? Ya Pak, ya tolong. Ya, ini hati-hati. Bukan buat begitu, bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal, tapi doa. Ustaz, ini jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia, ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang mak ayah aku malam-malam tuh, Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, tahu? Tolol. Tolol tuh orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembus, tolol itu. Udah tahu botak kepalanya tapi besisir dia. Itulah goblok tuh. Ini rempelo tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan ayah kau yang datang, laki kau tengah malam kelaparan. Tak ada sayur, tengok sesajen tuh ada rempelo, ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah, kebetulan orang NU kan harus merokok. Ya kan Pak? Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, NU smoking. Gitu kan? NU smoking, gue pikir NU smoking tuh. Itu kan smoking. Salah jadi. Perkara rokokan, saya ya rokokan. Saya ingat Pak Kiai, NU gabung saya di Lampung kemarin. Wow, rokok saya dibuang sama orang NU. Mas sombong orang NU. Rokok saya dibuang. Kenapa? Ustadz, rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 234 di Samsu. Kempot pipi saya. Berasap tuh, tapi kempot. Ini baru rokok Kiai Cai. Rokok lu buang coba. Tuh. Ini bukan emak ayah awak tengah malam yang datang. Ini laki awak lapar ditekannya. Maka makanan orang yang meninggal bukan lagi sajen, tapi langsung ziarah kubur. Dengar, ziarah kubur tuh Bu, dengar. Pak, tolong jangan pernah cabut rumput atau tanaman yang ada di atas kubur. Jemaah itu begitu, kalau dikasih tahu setengah mampu sok bercakap, satu aja. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur, Ustaz? Walaupun itu rumput. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakdis menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Itu rumput, tanaman, makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah, memberikan syafaat, memberikan penyejuk bagi si mayit dalam kubur. Jadi jangan dicabut, apalagi disemprot. Jangan, mati dia. Gini. Ini nggak dipraktekkan payah. Tengok matamu kemari.
kubur. Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa? Ini berzikir. Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling ini dia silahkan, tapi yang di atas jangan. Tapi Ustadz panjang-panjang, bawa gunting, pangkas, rapikan. Oh, asal dikasih tahu, oh, aja jawabannya. Jangan cabut, berzikir. Mana dalilnya Ustadz? Dulu Rasul dan Abu Bakar dulu jalan bersama dengan Rasulullah. Tahu-tahu pas melewati kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis. Rasul berhenti, lalu Rasul patahkan pelepah kurma, ditancapkan pelepah kurma itu di atas kubur. Ini anak siapa lagi sampai kemarin? Aku Ustaz, memang badan kita sama. Itu tadi kalau naik ke atas itu dibisikkannya tuh, main latok-latok yuk katanya. Memang badan kita sama, cuma aku kan berjenggot, kau kan enggak. Pikirnya kawannya aja tuh. Oh. Ya. Ajab kali. Ditancapkan Rasul pelepah kurma itu. Lalu Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma di atas kubur ini?" Apa jawab Rasul? "Ini mayit sedang disiksa." Kenapa dia disiksa? Dua dosa yang dia buat. Apa? Satu, dulu waktu hidup dia kalau kencing nggak pernah cebok, nggak pernah istinja tuh. Maka Pak tolong, kencing jangan kita nggak cebok, bersihkan kepala busi tuh. Jangan apa aja, bersihkan tuh. Ya. Dua, apa dosa dia? Dulu dia waktu hidup kalau kencing berdiri. Maka Pak, jangan Bapak kencing berdiri tuh. Itu Nabi yang ngomong, jangan awak kencing berdiri. Apalagi Ibu, jangan kencing berdiri, berserak Bu. Serius tuh. Maka jantan nih kencing tuh jongkok. Kenapa? Kalau jantan kencing berdiri, kencingnya ditampung sama jin tuh. Cari jin tuh. Karena jin kalau sudah dengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oh, jin itu lari. Tabrak-tabrakan, berpatah-patahan tulang orang itu. Maka jin akan cari siapa yang kencing berdiri, ditampunglah kencingnya itu. Udah penuh botol aqua tuh, dibawa pulang kencing. Untuk apa Ustaz? Untuk minyak urut jin. Karena minyak urut jin itu kencing orang yang berdiri. Ketika dengar azan, jin itu patah-patah tulangnya, begitu dioleskan dengan kencing orang yang berdiri, sehat jin tuh. Kalah GPU. Coba, jadi apa? Ditampung sama jin, sudah penuh, diambilnya, diselentiknya punya kita Pak, pak begitu. Makanya orang laki-laki kalau dia kencing sudah berdiri, habis kencing kan laki-laki gini kalau habis kencing berdiri, itu kena selentik jin lagi dah. Hati-hati tuh dengan kencing berdiri tuh, nanti kena selentik sama jin. Kencing awak jadi minyak urut, rugi kali awak. Dioleskan sembuh balik jin tuh. Ya Rasul, iya. Kenapa pelepah kurma ini kau tancapkan? Nanti dia ini bakal hidup. Kalau dia sudah hidup, maka tanaman ini nanti bakal berzikir kepada Allah, akan menjadi syafaat dan penyejuk bagi semayit dalam kubur. Maka maknanya apa? Jangan cabut tanaman yang ada di atas kubur. Kalau panjang pangkas. Dengar. Cocok. Nih, dengar tuh. Yang kedua, tadi terima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Sebelum apa Ustaz? Dia minta maaf sama pasangannya. Bini minta maaf sama laki, laki minta maaf sama bini. Maka pulang dari sini minta maaf Bu. Loh, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Oh Bang, aku tadi habis dengar ceramah. Tahu Ustaz tuh tidak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan nih. Kalau tidak aku minta maaf sama abang, saling menggugurkan dosa Bang. Banyak salahku sama abang, memang banyaklah salah kau selama ini.
Kadang kau tidur kau pantati aku. Kira nggak berdosa itu, udah lah bang, kan bahasa yang lalu-lalu bang, kata jantan. Kamu apa aku ya bang? Tak boleh bu. Imam Al-Ghazali ngomong, apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang istri yang membuatkan minum suaminya ikhlas karena Allah, maka satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya menggugurkan satu dosanya kepada suaminya. Satu tetes. Kalau sempat satu bak kau buatkan teh manis, habis dosa. Kita minta maaf sama suami. Maaf aku ya bang, banyak salah aku sama. Ya dek, abang pun gitu juga ya dek. Bang, adek mau jujur bang, apa? Sebenarnya 7 juta sebulan yang abang kasih itu cukup loh bang. Jadi kenapa selama ini kurang? Aku diam-diam ngangsur gamis bang. Ya udah nggak apa-apa lah dek, aman lah dek. Oh dek, abang juga minta maaf ya dek. Iya bang. Dek, abang mau jujur sama dek loh. Jujur apa bang? Sebenarnya gaji abang sebulan bukan 7 juta. Jadi berapa? 10 juta. Yang 3 juta lagi mana? Ada janda di perluasan itu. Kalau sudah begini, jangan berantem, maafkan. Inilah indahnya kejujuran. Kalau sudah kita jujur sama pasangan, dosa lebur, ikhlas kita saling maafin. Ya, minta maaf bu sama suami. Ibu lagi anggota perwiritan. Beda wirid laki-laki sama wirid perempuan nih pak. Beda nggak pak? Jawab yang kuat pak. Beda nggak wirid laki sama wirid perempuan pak? Tengok tuh, jeritan suami tertekan gak ada suaranya. Jeritan suami tertekan tuh dia nggak bersuara karena yang menjerit hati nggak ada. Nggak bisa mulutnya berkata-kata lagi, diluapkan dari hati aja dia. Beda wirid laki-laki sama perempuan. Kami wirid laki-laki mau pakai baju apa aja masuk. Pakai gamis kami masuk, jubah masuk, mau pakai batik ya monggo, mau pakai teluk belanga ya silahkan, mau pakai kaos ya nggak masalah. Coba kalian, baju harus kompak, baju persatuan pak. Kalau nggak kompak nggak dikawani. 3 kali pertemuan didiami terus apa nggak kena stroke ibu tuh? Mau tak mau beli juga lah kan? Belilah ibu tuh coba. Udah bajunya macam-macam, wirid akbar warna bajunya lain, tabligh akbar warna bajunya lain, wirid akbar lain, belum lagi marhaban lain lagi. Berapa setel baju kalian? 4 setel. 1 setel 500.000, 4 kali 500.000, 2 juta. Kalian yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan. Ustadz kenapa bisa tahu? Karena kita senasib pak. Nggak ada bedanya istri Ustadz sama istri orang biasa, sama aja modelnya. Begitu buka lemari di rumah, semua baju kawan tuh. Baju awak yang mana? Yang di bawah-bawah tuh lah baju awak. Ini riaknya. Ketawa dia. Tak bersalah aja dia. Makanya banyak sekarang laki-laki suami itu stroke, mati cepat. Kenapa? Mikirkan angsuran kalian bu. Serius, kalau dapat suami tukang becak 1 hari narik becak habis untuk bayar angsuran. 2 juta gamisnya. Syukur bini awak dapat suami ustaz. 2 juta sekali ceramah selesai. Itu ceramah di sana, di sini lagi entah semana nasib awak. Misalkan 2 juta teh manis pun tak keluar. Tertekan juga. Kalau bu, sebelum saya selesai ceramah Bu Wali, tolonglah dirapatkan dulu sebentar, pleno sebentar. Beda pak, wirid laki-laki sama perempuan nih, beda. Ya kan bu, beda. Ngeri orang nih, ngeri. Bajunya sampai 4 setel, kita baju mana ada kompak-kompak. Kecuali awak nanti Ibu Wali pesta, awak diundang suruh rewang, itulah baru dapat baju persatuan. Kalau enggak lain baju awak. Setahun pak, jujur dulu kalian pak, setahun berapa kali kalian beli baju pak? Sekali. Orang nih pantang ke pajak horas, jadi barang tuh. Kita setahun sekali beli baju, itu pun baju koko untuk sholat Idul Fitri. Itu jubah Bang Dedi itu. Itu aja lah jubah dia. Salah.
Acara Al-Wasliyah kemarin itu di Batubara, di Singapura lain itu juga. Acara Al-Wasliyah di Sumut itu juga, itu aja lah jubah aja itu. Coba. Ngeri sampai ya kusam tuh udah tengok-tengok lah, kesian tuh kan dari jarak jauh aja tuh. Setahun awak beli baju cuman sekali. Kapan baju kita banyak, Pak? Kapan? Nanti, Pak, pas musim kampanye baru banyak baju awak. Tahu lah baju partai ini seminggu dipakai kuyak ketiak. 2 minggu kuyak lehera. 3 minggu jadi kain labda, tak berbaju lagi waktu. Ya Allah. Maka minta maaf Bu, layani suamimu dengan baik. Ya, jangan semena-mena sama suami tuh. Jangan kau bentak-bentak suami. Tuh minta maaf tuh supaya apa? Amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin, besok malam, maka pahalanya sama, kata Nabi, sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin Bu, 40 orang Yahudi mati. Itu satu ronde tuh. Hadis lain menegaskan, siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Malam Jumat, Pak, 60 orang Yahudi satu ronde itu. Ada yang bertanya sama aku, Ustaz, kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi. Itu. Layani orang ini dengan baik, ya. Bu, gampang kalau mau masuk surga, layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepele, Pak. Kenapa Ustadz ini bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya apa? Walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya Bu ya? Nah, itu. Jangan awak di luar Ustadz, di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang, di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan gak enak awak. Malam Jumat, tahu-tahu dia bilang, udah Ustadz, kan gak enak. Nah ya, masnya udah ngopi. Gitu kan orang. Seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya, lalu Hajarul Aswad. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh, ibu tak pala di rumah ada Hajarul Aswad. Kecup tangan suami itu, gigi bang ya, pahalanya sama. Apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahalanya. Makin besar pahalanya. Ada tuh ya. Sepele tapi jarang dilakuin ya Bu, mulai sekarang lakuin. Alah Ustadz, udah tua. Yang tua tuh yang sedang agak-agak buk tanah dia sedikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya Pak, Hajarul Aswad. Tuh amalin ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua, saling meminta maaf kepada pasangan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Tes, tuh. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius Bang. Di Indosiar saya tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mic. Kalian pikir karena itu dah. Sombong kali kau Ustaz. Kalah aja bertingkah. Memang kita kalah di TV. Di hati ibu-ibu Syantar kan kita pemenang. Nah, kan inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih yang lolos-lolos dari pertanyaan ungkar nangkir nih. Amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok, nanti ketika dia mati, dia masuk ke dalam kubur, ditanya sama nungkar nangkir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Tuh ibu-ibu yang di TikTok tuh gitu. Silakan Bu. Yang kedua, saling maafin sesama pasangan. 3 terakhir,
terakhir. Ini habis nyambut Ramadan yang 3 ini, habis ini baru kita ngomongin persatuan ya. 3 terakhir. Terakhir janji terakhir nih. Nah panjang pendek segitu juga ya. Akuannya tuh. 3 terakhir. Takkan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya. Ini minta maaf nih. Maka minta maaf ya Bu. Perwiridan udah tutup belum? Nih nanti Pak waktu penutupan wirid saling maaf-maafan. Oh Kak, ini kan terakhir kita wirid. Aku nggak tahu Kak, entah sampai tahun depan entah nggak, umur kita nggak tahu ya. Aku minta maaf ya Kak kalau banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, nggak apa-apa Ti. Aku minta maaf ya Kak. Iya Ti, nggak apa-apa. Banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, udah maaf. Oh Kak, aku mau jujur sama Kakak. Jujur lah Ti. Apa Ti? Sebenarnya Kak yang sering nyeritain Kakak di wiritan itu sering ku bilang sama orang itu, waktunya makan cepat, bayar uang kas payah. Ya udah Ti, nggak apa-apa Ti, aku pun udah ikhlasnya Ti. Aku pun minta maaf juga ya Ti. Iya Kak, apa? Aku mau jujur sama kau Ti, jujur aja lah Kak, nggak apa-apa. Di arisan PKK itu Ti, aku pun sering nyeritain kau nih. Apa Kakak bilang? Ku bilang sama orang itu, ngasok mau nomor 1, ngangsur payah. Oh, jadi kau yang nyeritakan aku ya Kak. Jangan begaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran, saling maaf, apapun ceritanya, jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita, mereka yang tahu. Kalau kita senang, kalau hidup kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita senang, kalau kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah, kita kaya, yang iri siapa? Kalau kita susah, yang nolong siapa? Kalau kita susah, yang ngejek siapa? Memang tetangga tuh. Tapi mereka lah saudara terdekat kita Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tidak pernah dosa. Kita nggak mungkin nggak pernah punya salah sama mereka. Siapa di sini kita yang nggak bersalah Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Tidak ada satupun di sini yang tak berdosa Bapak Ibu. Tapi ingat apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tidak pernah merasa salah. Ini. Maka kita di sini walal akhiratu khairul laka minal ula, yang Allah tengok itu ending dari hidup kita, bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya Pak. Ini perkara siapa yang megang mic. Kan cocok nih. Perkara siapa yang pegang mic sekarang? Kalau perkara dosa, kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Tolong, taubat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah sudah ngomong, ya Muhammad, andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan anni fa inni qarib. Aku dekat, minta sama aku maka akan kukabulkan doa-doa. Kita tidak ada di sini nggak berdosa, kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini, karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia, tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia pelacur Ustaz, tapi dia pemabuk Ustaz, tapi dia penjudi Ustaz, pasti dia nanti matinya masuk neraka? Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, kan ada istilah, mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit atau bandit jadi ustadz? Tuh, bandit jadi ustadz. Mana lebih baik? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Setelah Pak Polisi olah TKP, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung nyuruh kata impak. Kok kayaknya zolim kali sama Ustadz begini. Jangan begitu.
Maka dalam menyambut Ramadan ini kita banyak-banyak bertaubat. 3 hal tadi. Minta maaf sama mak ayah kalau masih hidup, sudah meninggal doa. Doakan. Kalau ziarah kubur jangan cabut rumput atau tanaman di atasnya, pangkas kalau sudah semak. Ya Bu? Ya Pak ya? Nih, 2, minta maaf kepada pasangan kita supaya gugur dosa pasangan kita. Yang ketiga, minta maaf kepada jiran tetangga. Nah, nih nyambut Ramadannya. Ngomongin perkara ukhuwah, ngomongin perkara persaudaraan supaya Siantar ini menjadi kota yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Satu pesannya Pak, lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Artinya apa? Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah seolah-olah mengisyaratkan, mengkhabarkan kepada kita, umat Muhammad harus kembali kepada masjid. Bapak Ibu, apa hubungannya masjid dengan persatuan dan kesatuan? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Betul nggak? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Tengok, siapapun orang yang masuk masjid, mau dia wali kota, mau dia camat, mau dia kades, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia ustadz, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun status kita di dunia, berapa banyak kekayaan kita, setinggi apapun ilmu kita, di masjid status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun yang imam di depan itu tukang parkir, di belakang ada pejabat yang ikut sholat, tukang parkir itu angkat takbir, Allahu Akbar, pejabat di belakang ikut nggak? Ikut nggak? Menandakan apa? Mau tukang parkir, mau pejabat sekalipun, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa.